Kenapa? Bagus gua. Di pucuk pohon Cemara burung. Itu kutilang. Tahunya Burung pipit. Gua pertama dari bawah ya? Belum cerita nih. Ya enggak, ntar dulu aja. Ada gua taruh dulu nih nanti. Gua buka ini. Anjir, malam Jumat. Malam Jumat tenang minum bro. Sepertinya ada sesuatu yang dicampur es batu. Ibar. Ih seger ini. Mantep boy. Mantep boy. Anjing, gua aja lu. Gua kagetin dituang. Nah, gua mah datang kalau udah dituang doang. Jalan. Yang kaget aja. Emang kenapa sih? Lu cuma gonong-gonong Sombong gitu, amat. kaget. Oh. Enggak, masalahnya ini malam Jumat, kali. Iya. Gua nggak tahu hari. Serem. Bisa ngasih tahu dikit gak sih? Iya, Bisa tahu Mak. apaan tuh? Kalau mau datang ngasih Oh. tahu. Biasanya kan ada bau-bau pandan gua mah. Ini Tadi mah nggak nyium lu. Jangan Kopit lu, nggak nyium bau pandan. Iya. beda bau pandan, lu mau bau pandan setan mah. Emang setan ada bau pandan? Enggak tahu sih. Setan pandan. Setan pandan lu nggak tahu lu kecil nggak Ada, pernah kita ceritain bukan lu. pandan gini loh. Nggak tahu lu Enggak, cerita. gua baru dengar setan pandan. Ada juga Ya. bau pandan tuh. Habis ngapain? Oh, enggak zaman dulu tuh ada lu kalau Masih pokoknya ada. maghrib nih kalau nyium bau pandan masuk dalam rumah. Kan takut. Ya, pokoknya kalau setiap maghrib tuh ya, udah pasti disuruh masuk. Nggak boleh pamali. Pamali katanya. Depannya Bu Mali. Kalau gua maghrib suruh masuk gua masukin yang lain. Oh, masukin ke rumah orang. Ah, iya. Ngasih tahu gua udah maghrib jangan lupa sholat. Parah. Woi, kita balik lagi di malam Jumat. Ngomongin apa nih yang horor-horor? Mas Wiwok, Saha. Ah, ngomongin Tapi horor udah lagi. kan ini? Iya. Udah. Ngomongin horor kan nih? Iya. Kembali kita ngomongin horor lagi di malam Sebelumnya Jumat. kita Sebelumnya cheers dulu minum dong, dah. bos. Biar Minum enak. nih. Oke. Ya, cheers. Tanda Apaan? Aduh, gua sahabat. puasa. Soda bersahabat. Cheers. Kayak Adam Sari anjing. Soda bersahabat. Lantang anjing. Banyak yang kritik sampai gua kegelitik itu, Bang, jangan banyakkan alkohol, Bang. Alkohol nggak baik. Gitu. Padahal itu alkohol itu obat corona tahu. Ini Adam Sari. Emangnya orang alkohol juga cuma 4%. Iya, yang penting kan alkohol. Gue sih pengennya minum Adam Sari. Jadi pas gue minum tuh ada air terjun di sini. Dengan Adem Sari. Kayak di iklan-iklan ya. Adem Sari. Lu keren ada air Iya terjun. sih, keren juga, keren. Ada yang terjun di sini. Gue muntah jadi curug. Di jalan-jalan udah bukan. Iya. Tapi cuma curugnya gue curug kanker. Soalnya kan muka gue begini. Iya. Tapi pernah nggak lu ke Curug? Ini kan ngomongin horor ya. Ke Curug terus nemuin sesuatu gitu. Nemu duit gitu maksudnya? Enggak, yang Berbau sekiranya mistis lah gitu. horor-horor gitu. Oh, gue ke curug. Ke curug belum pernah. Ya. Lu belum pernah ke Curug? Belum pernah gue ke Ya curug. Allah, kasihan Kasian banget. Kapan kita ajak Ya nih? mau gimana? Lu lengkap doang, nggak diajak ke Curug. Ya. Lu Ya Allah, kasihan Mati korek nih. Dikocok dulu. Ya Allah, Ya mungkin yang lain kan pernah, nggak semua orang pernah kan ke curug cuy. kasihan Iya, banget. sih. Tapi kasihan juga lu nggak pernah ke Curug Kasihan ya. banget. Waktu itu gue nggak diajak lu pada ke curug. Ketinggal. Pulang-pulang lu ceritain katanya ada kisah horor pas makan deh. Iya. Wah, itu tuh. Makan nasi padang katanya horor banget. Iya, horor banget. sumpah, gua waktu itu ke Curug ya. Kita rame-rame sih. Iya, rame-rame. Gua, terus Gema, Dan The Gang. yang lain lah. Anak-anak pokoknya. lah, anak-anak. Nah, Iya. anak-anak dari tim kita nih. Lu enggak, Wok. Hmm. Pulang dari Curug, itu kita naik mobil rame-rame tuh. Itu curug mana dulu tuh? Hah? Curug mana tuh? Bogor. Gunung Gede. Gunung Gede. Oh, curug daerah Gunung Itu Gede. gunungnya gede banget udah. Oh, gede banget. Kembar lagi. Kembar. Lembut. Itu pulang, naik mobil, rame-rame, kadang perut lagi lapar nih. Iya, Kosong. lapar. Pas pulang ya? Iya, Pas pas saya pulang. 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 Pas pulang, rame-rame, perut kosong, kepikiran nih. Makan Makan. dulu lah, makan, berhenti, makan. Ada nih rumah makan Padang. Rumah makan Padang. Iya. Gua nggak tahu kan, yang namanya disediain kan, lauknya,
Oh, prasmanan. Oh, yang ditaruh-taruh. Oh, ditaruh-taruhin semua. Dimakan semua. Semuanya dihabisin tuh. Semuanya dihabisin. Iya, dihabisin. Oh, lapar dari curug kening ini. Ya kan emang keadaan posisi perut lagi lapar, Iya, terus benar. berenang. Dihabisin. Wah, ini gua kira lumayan nih dikasih kali ya. Enggak sih, enggak dikasih. Paling bayarnya berapa? Dihabisin, pas mau bayar dihitung semuanya yang udah dimakan. Semuanya. Parah. Keadaan kan bawa duit cuma pas-pasan. Nggak posisi pulang soalnya kalau berangkat mah it's okay. Iya. Horor kan? Horor banget itu mana kantong lagi sepi. Iya, mana di situ kita masalahnya mobil nyewa lagi ya. Mobil nyewa. Kita bayarin sopir juga, makan. Tapi itu kendalanya gara-gara semua abi. Dia ada daging 2 makan 1 itu. Iya. Bayar kan tetap 2. Tetep juga. Iya. Kenapa Gua makan full, dua-duanya full. nih? Iya. Aduh. Parah banget ya. Bayar makan semuanya, ada buah-buahan, makan semua. Emang Prasmanan soalnya wok ditaruh di meja. oh, semuanya. Jadi ya kita makan. Horor juga ya. Lumayan ya. Wah, berarti itu bisa buat jadi pengalaman tuh. Pengalaman. Kalau misalnya curug, mau makan nasi padang, kalau misalnya tipenya yang lauknya disediain, kan biasanya kita milih. Udah ada ini nggak ada. Udah ada ini nggak ada. Nah, kalau biasanya kan kita begitu. Padang tuh yang ada restoran Padang tuh yang emang semuanya ditaruh di meja. Apa yang kita coba. Nah, itu pembelajaran buat kita. Emang kita nggak tahu sih awalnya ya. Nggak salah juga dia. Ya, pokoknya apapun yang kita colek itu dihitung. Nyolek udah dihitung itu. Dihitung. Bayar. Makanya jangan nyolek-nyolek udah. Udah Itu yang jaganya cewek. Uni berarti uni. Gue colek, minta bayar. Parah. Parah. Masa nyolek dong bayar. Parah. Ajak dalam dikit. Itu kan cerita horor pribadi nih. Iya, horror team itu. Nah, horor team. Jadi kita nih pengen ngomongin horor-horor urban legend yang ada di masyarakat, terutama di Indonesia. Pasti kalian juga pernah dengar, pernah ngalamin, maksudnya Mitos sih sebenarnya. ada ceritanya, pasti pernah dengar. Kita bahas yang pertama apa tuh? Nah, yang Ini pertama, nenek gayung. Nenek Gayung. Iya, itu dulu Nenek gayung. terkenal tuh, sempet viral ya. Wah, Viral Film banget. ada filmnya juga. nenek-nenek boga Nenek Bogayung. Itu pasti satu nenek-nenek desa sama nenek-nenek yang ekonominya kurang. Iya, boga yang mulu. Kalau orang kaya mah shower nggak usah pakai gaya. Iya, apa boga yang gitu. Masa bawa shower ya? Lucu banget gua bawa shower. Colok. Jadi nih, menurut USS Fear, ini udah kita rangkum nih. Ya, Urban legend yang pertama tuh yang sering disebut-sebut itu oleh masyarakat nenek gayung. Jadi ceritanya, makhluk satu ini sebenarnya merupakan hasil perbincangan dari warga di mana sebagian masyarakat mengatakan bahwa nenek gayung tiba-tiba muncul di pinggir jalan. gua serem juga. Bawa gayung. Berjalan. Bawa gayung lagi. Bawa bayangin lu nenek-nenek pinggir jalan bawa gayung mau ngapain? Minta air. Kalau di kampung aku masih keren sih nenek bawa gayung sambil gue sepeda kan. Itu. Gayungnya ada odolnya sama Iya. sampo. Mandi. Terus ada sabunnya digini-gini. Kan muter-muter tuh biasanya tuh. Tapi penasaran gua. Kalau pengen banget gua ketemu nenek gayung. Lu nggak penasaran? Lu penasaran ketemu nenek gayung? Iya. Nggak penasaran ketemu orang tua lu? Parah. Orang tua yang gol, yang 5.000. Mahal. Anda parah. Mahal dong ya orang tua dong ya? Iya. Mau lah gua ketemu orang tua. Makanya suka sedih dong kalau misalnya ada ngeliat orang tua tuh. Iya. Sedih gua kadang-kadang orang ngeliat orang-orang ya pada minum orang tua. Iya, Orang tua diminum ya. Ini Smirnoff ya. Nah, next yang kedua. Hantu tanpa kepala di pemakaman Jeruk Purut. Itu Nah, paling itu serem sih emang- kisahnya itu itu. ada sih. Itu langsung merinding nih kalau ngomong jeruk purut. Emang ada sih. Hantu tanpa kepala. Hantu gimana ya? Ya nggak ada kepalanya, badan doang. Badan doang. Apa kepala kepetik gitu sama jeruk. Kepalanya kepeti, salah ngebur. Kuburan di kuburan sebelahnya. Iya. Nah, jadi nih, menurut kalian nih, kan pasti pada denger dong, pada Iya, tahu udah dong. pernah denger. Benar. Ya. Ceritanya gimana sih kalau misalnya menurut yang kalian denger nih, yang kita denger? Ini penunggunya kok katanya. Ya katanya sih Ada- banyak penunggu. Ada yang ngomong kan kita masuk nih, kita masuk satu orang ke makamnya. Nanti kita muterin, kalau nggak salah sih muterin, terus beringin ada pohon beringin. Oh, pohon beringin, ya. Kalau misalkan emang lu beruntung, lu ngeliat ke atas ada sosok itu. Kok beruntung bukannya sial begitu? Kata Orang-orang beruntung. mistis itu Beruntung. beruntungan. Orang mah kalau beruntung muterin pohon beringin, pas ngeliat ke atas ada daster. Mungkin dia dulu matinya di begal. Oh bisa jadi. Bisa jadi. Di begal. Kepalanya gitu. Mat. Tapi dia sama nggak sih sama hantu kepala buntung yang kalau jatuh
jatuh dari pohon kelapa terus kepalanya doang. Apa ketuker apa gimana ya? Ketukar kayaknya. Mungkin ketukar. Ketukar sama Kepala sama kelapa. Iya. Iya. Kan nyaru. Tapi kok kenapa Kepala sama kelapa. namain jeruk purut sih? Itu daerah jeruk purut. Oh, di daerah daerah jeruk purut jeruk. ya. Mungkin dulu situ banyak pohon jeruk. Iya, iya. Tapi Jeruk purut, jeruk purut itu gede ya, beda sama jeruk biasa kan ya. jeruk nipis, Jeruk nipis. Jeruk nih bisa masak. Kecil sih. jeruk Bali paling gede tuh. Iya. Bali. Emang iya sih rata-rata kalau montok-montok. Apalagi goyangan ya jeruk Bali ya. Wow. Kadang-kadang kulitnya pakein helm kan. Dulu zaman kecil begitu kalau misalnya iya, bener. pakein helm terus buat main truk-trukan. Zaman dulu begitu. Kan tarik berarti. Tarik kalau terus diceblak punya orang, nangis ada bapaknya. Bocah zaman sekarang kayaknya nggak ngerasain Nggak ngerasain mainan kayak gitu. kayak gitu. Orang udah pakai remote control. Gadget. Nggak ngerasain sih Ya, sekarang udah mainnya apa? Drone. Udah nggak main darat, mainnya udara. Mainnya ngeplay. Ngeplay. Makanya kita ingetin lagi. Dulu tuh ada yang mainan jeruk dari kulit jeruk. Di helm jadi roda buat jadi roda. main-mainan. Seru juga tuh zaman dulu. Zaman dulu tuh seru-seru ya. Zaman sekarang aja kita Enggak ya kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman masih tradisional. ya, tradisional. Nah, apa-apa bisa dibuat dengan tangan kita sendiri. Benar. Yang penting ada kemauan. Iya. Ini gue bacain dulu nih. Ya, bagian Bang. Menurut kepercayaan, hantu jeruk purut ini itu adalah dulunya seorang pastur Pastur. yang terbunuh secara tragis pada zaman penjajahan Belanda. Jadi zaman dulu banget. Zaman dulu. Berapa Dulu ceritanya masa gitu. lah. Pastur bukannya adanya Mandra ya? Mastur. Pastur ya iya juga ya. Sombong Gua baru amat. kepikiran sombong amat. Sombong amat. Tapi lu, oh iya tapi mastur ya. Iya. Pastur itu untuk agama non kalau nggak salah ya. Ya, pastur itu sebutan pemuka agama untuk non-muslim. Oh iya. Itu gimana, Bang? Ngerti. Pastur basi mulu ya? Masturbasi. Pakai gayaan lu ngomong-ngomong istilah-istilah biologi. Coli. Bahasa sekarang nih coli. Coli. Coli ada Kalau dulu, lagunya kan? ilat. Kita masukin lagunya. Coli, coli. Jolene, 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 Jolene. Kalau dulu cokil, di sini ada coli. Cokil muslim. Ya. Cokil muslim. Next. Oh, kalau ini urban legendnya tuh pas zaman gue SD. Apa tuh? Mr. Gepeng. Mister Mr. Gepeng. Gepeng. Bisa juga nih kayaknya. Kalau aslinya, kalau ngeliat iya. asli ya. Gepengnya begini. Soalnya dulu katanya ceritanya orang mau naik lift, Ya. kejepit kepalanya, jadi kepalanya doang. Kejepit pintu lift. Hmm. Meninggal di lift katanya. Makanya disebutnya Mr. Gepeng. Gepeng. Mungkin dia bule, Mister makanya ya. Mister. Soalnya kan zaman dulu kantor yang ada lift itu kantor-kantor Bonafit. Iya kalau misalnya nggak didapain Mister jadi Mamang. Assalamualaikum, Mamang. Mamang Gepeng lucu banget. Kencang. Berarti bukan orang Indonesia Iya, ini mungkin orang hantunya. luar. Kencang gepeng. Kencang kan. Dan juga dulu ini hantu canggih. Kenapa tuh? Selain satu matinya karena gara kejepit lift, kedua dia punya nomor telepon. Oh yang Katanya kenapa kalau 00 ya? kalau tiba-tiba ada yang nelpon itu tengah atau belakangnya itu angkanya 666 apa 777 gitu lah. Itu katanya jangan diangkat. Itu katanya Mr. Gepeng nelpon terus tiba-tiba pas kalau kita angkat layarnya jadi merah. Padahal zaman dulu tuh HP yang berwarna masih dibilang nggak ada. Tapi pernah gua angkat loh. Pas gua tanya, halo? Iya, kenapa? Mama minta pulsa. Iya. Tapi kalau angkanya berapa seremnya tadi? Kalau di sini ditulisinnya 77-nya sampai 7 kali. Tapi kalau di Bigo Live 777 open. Ya. 777 Mainan open Bigo. banget. Kalau nggak 555. Iya. Ya. Oh, nomor 77 gue banyakin angka tujuan. Tapi 777 itu sebenarnya angka beruntung kalau misalnya di istilah perjudian. Lu sering main judi Ya, gitulah. Gue bilang pastur dulu. Jadi nih, gue bacain ya. Menurut kisah yang beredar, Mr. Gepeng itu merupakan seorang pria yang tewas mengenaskan di salah satu gedung pencakar langit di Jakarta. Oh, ngangkat langit. Nah, gedung tertinggi lah ya. Ya, pencakar langit. Jadi langit cakar-cakar. cakar-cakar. Makanya kadang-kadang hujan itu lecet. Recet. Sampai mana tadi gue? Tapi katanya sering muncul di toilet. Katanya, Oh, tapi di posisinya tetap di gedung Gedung. cakar langit. Mr. Gepeng. Gua bayangin ya kalau gua lagi berak, bro. Tiba-tiba muncul Mr. Gepeng. Gua lagi berak. Anjing Gepeng. Tainya Gepeng kan. Tapi ntar kalau disedot anu lu gitu. Ada si Gepeng. Lanjut nih. Jadi ada beberapa mitos tuh mengisahkan bahwa makhluk ini dapat dipanggil dengan sebuah ritual. Apa Ritualnya gimana? Nah, itu dengan
maju mundur sebanyak 3 kali di Coba dalam coba toilet. coba. Oh, dalam toilet Coba tapi toilet. sempit lagi. Toilet tuh ada liftnya nggak? Iya. Nggak ada. Jadi Emang ini Oh iya ada harus mungkin ada ya harus liftnya. di ini. Ya kalau di rumah kan namanya kamar mandi. Oh iya. Maju mundur 3 kali di dalam Cantik. Saroni. Mister Gepeng ada yang cantik aja. Kepala gepeng begitu. Dia luar negeri bukan cantik-cantik, beautiful. Itu Cibi ya. Oke, next. Next Nah, nih. ini ada pasangannya dari yang pertama tadi, ada kakek cangkul. Ya, ini mah kakek cangkul. Dulu pas zaman di kontrakannya gini sering gue ngeliat kakek-kakek bawa cangkul. Iya sering Engkong-kong. Abah. Ada nandur. Itu mah Abah. Ada. Engkong-kong bawa cangkul. Nih gambar ini. Tuh kan. Itu engkong-kong bawa cangkul. Abahnya Aidir. Mana bawa botol. Oh, tuh. Itu mah emang orang pengen ngebor kali. Iya. Tapi kok dimintosin itu seremnya gimana ya? Bocah. Jadi katanya ini lakinya Nenek Gayung. ya suami istri jadi. Tapi bener itu cerita kisahnya gitu. Jadi Katanya tuh, sih benar. jadi intinya tuh kakek sama nenek ini tuh ini bukan jasa sih, dia tuh kerja sebagai penggali kubur. Jadi Kakeknya. neneknya jasanya itu gayung Mandiin itu ya? mandiin, kakeknya yang gali kubur. Katanya pasangannya seperti itu. Sepasang Nah, kasih. jadi konon merupakan suami dari nenek gayung yang sudah dijelaskan pada poin pertama tadi. Jadi itu pasangan dari nenek gayung. Iya, paham. Oke, next. Nah, Kurang seru sih kayaknya ya Nenek Gayung. Kakek cangkul. soalnya juga Kurang serem. iya sih, emang kakek-kakek bawa cangkul masih sering lihat kita. Iya, di kuburan juga sering kan. Sering. Nah, ini nih, gue belum pernah ketemu sama yang namanya kuntilanak merah. Itu Itu emang konon kabarnya di terowongan Casablanca, Kokas. kokas. Tapi ada nggak sih, beneran ada nggak sih kuntilanak merah itu? Itu benar. Menurut gue itu benar ada. Ya kalau misalnya orang-orang daerah Jakarta yang sering lewat terowongan Casablanca sih katanya ada. Terus juga kalau lewat tuh harus klakson 3 kali. Mungkin ya matinya waktu keluarganya pas beli kain kapan nggak ada yang warna putih. Adanya merah. Ada tinggal merah bang. Ya udah nggak apa-apa. Daripada nggak dikubur kan? Iya, daripada nggak dikubur. Jadilah kuntilanak merah. Enggak gitu. Itu sih pendapat gua. Jadi ini kuntilanak merah ini berkeliaran di terowongan Casablanca daerah Jakarta. Nah yang membuat sosok ini muncul itu nggak ada yang tahu. Tiba-tiba berarti ya. Soalnya nggak ada cerita jelas nih. Tapi soal- banyak ya video-video yang beredar kalau dia muncul di terowongan kokas itu ya. banyak Banyak ya banyak. yang beredar di YouTube itu tuh. Tapi mungkin di alam sana mungkin nggak kenal yang namanya Beyblade. Pemutih. Kalau ada pasti udah pakai jadi kuntilanak biasa lagi. Kuntilanak pakai bikin. Sampai gelasnya kosong, Bos. Nah, ada juga kuntilanak lanang. Ada. Ada kuntilanak Next itu. lanang. Kuntilanak bapak. Lu bayangin. Kalau kuntilanak bapak jadi Kontil. kontilanak. Kuntilanak. Bukan kontol. Enggak ngomong. Jangan diperjelas kali. Ya siapa tahu dia nggak tahu kan. Next Ya bang. bisa kan kalau diimutin gak enak jadi penis anak. Iya lucu ya, kawaii. Kurang sangar. Selanjutnya ada kolor hijau. Wah itu Ini dulu. Viral banget. banget Iya. paling viral ini. Dulu Kolor teman hijau. gua tuh diceritain teman gua sampai ada yang nyari bambu kuning. Nyambung kuning. Iya, buat Bambu kuning katanya ditaruh di atas ini biar nggak dimasukin. Takut diperkosa kalau hijau. Ya katanya tuh dia tuh seseorang yang belajar ilmu gaib. Iya. Iya benar. Itu mah Itu tahu sebenarnya banget bukan itu. setan sih, sebenarnya bukan setan. Manusia yang Jelmaan. ilmu gaib gitu. yang mempelajari ilmu gaib. Ya orang sesat lah. Ya kan memang nggak baik belajar ilmu gaib yang beracu pada ini apa makhluk-makhluk yang ya sebut aja jin lah. Iya. Kan jatuhnya di semua agama juga sebenarnya nggak dianjurkan. Nggak dianjurkan. Soalnya itu musyrik. Tapi seandainya kalau di sekarang ini kolor hijau masih berkeliaran, janda-janda pada resah nih. Jadi ini trending Twitter. Tapi open BO pada suka. Iya, bener. Tapi nggak dibayar. Lagi viral di Twitter kolor hijau beraksi. Kolor hijau beraksi. Bagi linknya dong, bagi linknya dong. Goblok ya. Linknya kolor hijau. Kolor hijau main TikTok. Iya, jujur saya. Hei, masuk. Banyaknya ada ini. Banyaknya ada. Jadi Gimana tuh? kolor hijau itu nggak kalah. Oh, dia tepatnya tuh di tahun 2003 tenarnya. Sekarang udah nggak ada ya. Iya, Kan gue bilang kalau sekarang masih ada, ya janda resah. Jadi itu ada sebuah kasus pemerkosaan di Kampung Cijengkol, Kecamatan Setu, Bekasi, masih daerah kita. Si korban itu cerita kalau misalnya dia tuh udah diserang pria bertubuh besar, banyak bulu,
yang pakai celana pendek berwarna hijau, makanya disebutnya kolor hijau. Kalau kolor warna kuning ya kolor kuning. Kolor kuning. Tapi dia mirip kayak Hulk enggak? Kalau Ya mungkin Hulk kearifan lokal. iya, Hulk versi Indo Ya ya. kan kalau di luar kan Hulknya baju badannya berotot, Keren, kuat. warna hijau, pakai celana jeans. Ya, kalau Karena di sini, jeans kan ininya di luar tuh, ibaratnya menggambarkan luar negeri. kalau di Indo pakai Ini kolor. kolor. Ya kalau nggak sarung lah. Iya. Oke, next. Ya. Ada sosok yang lumayan terkenal di daerah Jogja nih, di pantai selatan, itu adalah Nyi Roro Kidul. Ini dari kita salah satu ada yang mau cerita nggak, ada pengalaman tentang ketemu Nyi Roro Kidul gitu atau siapanya? Gua kemarin belum lama sama Om Arif dan saudara gua. Woi, diem-diem aja lu. Sabrek lah, bujuk buset. Nonton doang, sabrek kagak. Sabrek ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya, oke? Anjir, maaf ya. Tadi kamera mati tiba-tiba pas ngomongin Nyi Roro Kidul. Sumpah, Nggak ada settingan. gak ada settingan. Tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati. Oke, lanjut ke Nyi Roro Kidul. Tadi sempat diceritain Gema, tadi sempat kepotong. Gimana Moy? Dari awal. Jadi gua sama saudara gua lagi bertamasya. Waktu tamasya ke Binaria. Gulai. Gulai. Ke daerah Jogja. daerah Jogja. Iya, Enggak suka gelai. Pantai Gua Cemara. Wah, Irul juga pernah gua ajak situ. Gua Cemara. Anak-anak ke Gua Cemara. Nah, gua waktu maghrib situ. Nah, ada tangga gua berdoa untuk melihat Nyi Roro Kidul. Nah, ombak langsung gede. Semedi lah ya. Semedi, ombak langsung gede. Langsung nah gua ajak bocah kecil ini saudara gua yang bernama Dika Tomplak. Dika Tomplak teman gua. Salah. Karena dia akhirnya ngelihat itu Nyi Roro Kidul bersama pengawal-pengawalnya. Komplit tuh. Komplit dia, pengawalnya katanya ganteng, putih, bersih. Berapa kompi, Mas? Angkatan TNI. Ganteng. Akhirnya putih bersih. Ya Enggak, jangan gitu lah. bukan lu. Lu mau? Enggak, bisa dia ngomongin ganteng. Naik kereta Putih, kuda bersih. gitu, kereta kuda keren. Katanya akhirnya dia diem. Ajak pulang, diem. Nah, diem terus diajak mobil kan arah pulang. Sampai mobil itu tetapnya diem sampai rumah. Akhirnya diuduin lah, dimandiin, terus tiba-tiba mati lampu, cekrek. Nah, selesai mati lampu nyala, terus anak itu normal kembali. Jadi ceritanya, jadi si Gema ini tuh lagi liburan ke Jogja, sama kebetulan dia lagi sama keluarganya juga ngajak ponakan ke pantai Gua Cemara. Waktu itu maghrib. Iya. Soalnya emang Gema punya kenalan emang yang bisa gitu. Kebetulan pas kesana dia mungkin berinteraksi sama sana aja. Akhirnya imbasnya tuh yang bisa yang dikasih lihat malah ponakan Gema ini. Iya, benar. Jadi Itu pas saya. tapi emang gitu sih, emang pas dikasih lihat biasanya ada gejala-gejala gitu. Iya, diem dia langsung kayak batu, nggak ngomong, nggak ngedip. Gue juga kaget gitu. Ya anehnya juga anak kecil tuh tahu gitu loh. Kan soalnya kan belum banyak denger cerita. Iya. Wah, kui ayu bude kok. Ono jaran yang tengah segoro itu ada laut, ada cakep. juga di tengah laut. Yang ini kok cantik. Pengawalnya ganteng. Pengawalnya ganteng. Enggak. Jadi pengawal Enggak, lu gua ngomongin ganteng gua jadi refleks aja anjing. Oh ini nih, next. Ada Nenek Gendarong. Gerondong. Gerondong. Ini mah film ini Malampir. Ini Misteri Gunung Berapi. Lu Indosiar. Ya udah banyak yang tahu lah kalau misalnya umur kita lah. Iya, itu mah. Gerondong, gendong. Setiap nanti kita munculin gambaran nanti ya. Ini Nenek Grandong. Gerondong. Ya udah pada tahu kan lah yang Nenek Grandong gimana, soalnya udah diceritain juga kisahnya. Ya jadi Saya nggak. banyak di televisi. Mungkin kalau misalnya di YouTube juga masih bisa dicari, juga ada videonya. Oke, next. Lu kan grandong ya, Bang. Wah ini nih serem banget nih. Nih yang lu suka nih. Masih ada pasti Nah, sekarang. yang lu suka nih, Ini Nong. kesukaannya. Oh, iya. Suka nih Kinong nih. Apa Kim? Ini wewe gombel. Ciri khasnya di mana, Nong? Di tete. Yang kalau misalnya bikin BH custom biar bisa ditaruh depan. Diselempang. Selempangin. Jadi bisa variasi, kalau misalnya gendong anak bisa di depan, bisa di belakang. Ini gue yakin. Wewe gembel ini dulunya. Wewe gombel. Wewe gombel ini dulunya. Pensiunan jable. Goblok lu Nong. Iya, pensiunan jabla zaman Majapahit ya. Kisahnya gimana tuh? Baca kisahnya dulu dong. Pensiunan jable anjing.
Jadi tuh sampai saat ini tuh wewe gombel tuh masih ditakutin sama masyarakat. Nah, menurut kepercayaan, sosok ini adalah wanita berambut panjang dengan payudara besar yang menggantung. Lu ngomong payudara seneng lo. Seru banget gitu. Jadi Habis gimana ya? Naluri suka berpikir. Iya emang sih. jadi tuh wewe gombel ini tuh suka nyulik anak kecil. Jadi anak-anak kecil kalau misalnya Buat masih sering nete. keluar itu suka diculik terus diasuh sama dia, ditetein sama dia. Iya. Katanya kalau habis diteten itu dia nggak sadar diri ya. Mungkin tetenya mengandung bius. Lu mau nong? Asinya udah kada luar sih. Ya iyalah, udah Lu mau nong? Iya. udah fermentasi. Namanya kan pensiunan jabla. Ya iya loh, tahun kapan? Goblok. Oke, next ada kayak Kuyang. Yang Ayang olahraga. Nah iya, tapi cuma orang-orang tertentu doang tuh bisa kayang tuh. Kak Kuyang biasanya dari mana sih? Nah jadi kuyang ini merupakan urban legend dari Kalimantan. Jadi di Pulau Kalimantan yang terkenal kuyang. Leak ya, Nih, leak. bentuknya nih. Kalau leak, Tuh. yang leak mirip. Reak Leak. Cuma beda pulau doang. Itu kan di Kalau itu ya. leak di Bali ya, leak leak di Bali. Kalau di apa? Itu Reak Ponorogo. Ya. Real. Jadi tuh kalau nih gue balas dulu, kalau yang gue tahu tuh kalau misalnya leak itu sebenarnya ilmu, orang belajar ilmu kalau misalnya emang udah mencapai kesaktian tertentu dia bisa berubah jadi leak. Ya, Tapi dia cuma- nyabut ini ya badannya. Iya, ya, tapi bisa cuma kepala. banyak yang ngesalah artiin kalau leak itu sebenarnya ilmu gaib. Itu yang gue baca di salah satu forum terkenal lah di Indonesia lah. Jadi gue baca dulu nih ya. Jadi tuh ini merupakan sosok wanita dengan kepala dan organ bagian dalam. Jadi itu dia menggelanjang. Jadi kalau misalnya ada dia tuh cuma jeroan doang. Jeroan. Hmm. Iya. Jadi kalau misalnya lewat tukang soto hati-hati dia. Sampai dimasak ya. Iya, babat, iso. babat, Favorit gue itu. Iya. Jadi Itu tuh warnanya hijau lagi. gak usah disebut udah geli gue. Jadi itu tuh dia terbang neror para wanita yang sedang hamil. Jadi ini karena si kuyang ini suka makan janin untuk menyempurnakan ilmu hitamnya. Oh jadi sama ya kurang lebih. Kurang lebih sama leak ya. sama leak. Kurang lebih Ini sama. posisinya beda kali. Cuma beda pulau. Namanya kali. Kalau leak dari Bali, Kalau kuyang dari Kalimantan. Bekasi apa? Leak, Bekasi ada pernah. Ya, jeroan. 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 Bekasi reak. Banyak buang reak kemana lah. Buang reak. Warna hijau lagi. Jadi itu beberapa urban legend yang bisa dibilang udah terkenal lah di masyarakat. Terkenal di masyarakat Yang udah viral. Indonesia. Yang dulu pernah viral, makanya kita kulik lagi. Supaya nggak ada lupa setan viral. Setannya viral apalagi kita nanti. Amin. 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 Tapi viralnya yang positif. Iya. Pernah, Jangan Re, negatif. tapi gue pernah ngalamin ya, Hmm. waktu gue tidur, ini horor nggak sih ya? Biasanya lu pernah ngalamin nggak sih? Pas tidur, mata lu kebuka nih melek, lu sadar, tapi badan lu nggak bisa bergerak. Oh iya iya. Rep-repan. Iya, Iya, anjing juga gue serem pernah. banget. Ada yang bilang ketibanan. Gue kira anjing gue ditindih setan ini. Seneng banget ini setan. Iya, pasti Kalau sedih sendiri setannya kan. cewek ya. nggak apa-apa. Kan mana tahu besok balas dendam no. Kita ke kuburan, kita tindihin kuburannya tuh. Hapus lu. Ketindihan manusia kan lu. Gitu. Coba komen yang pernah ngerasain kayak gitu, siapa aja? Rep-repan. Komen di bawah ya. Tapi cuma itu udah dijelasin secara ilmiah. Jadi rep-repan atau ketibanan itu adalah sleep paralysis. Jadi keadaan emang di alam bawah sadar kita tuh kita sadar, tapi cuma kita nggak bisa gerak. Iya. Jadi itu sleep Gua paralysis. sampai pengen berontak sampai Sama gua sampai Gitu nggak bisa, pokoknya nggak bisa Ngomong gerak. doang. nggak bisa Doang gerak. gua Itu bangsa. rep-repan. Sama kadang-kadang tiba-tiba tuh kita pas lagi tidur tiba-tiba kayak berasa jatuh kayak gitu. Iya. itu apa karena badan kita capek Ya mungkin atau kecapean. kecapean. Mungkin kecapean lah. Tapi pernah lu ngerasain? Pernah. Kalau gue malah dulu ini gue ngerasain tuh kayak dikekep. Ya kepang-apaan? Jadi kayak nggak tahu gue ngeliat wujudnya putih jadi gue kayak di ya muka gue dikekepin kain, kekepin daster gini. Malu itu goblok. Pantesan mas bau dencis. Dencis bau banget tuh. Jadi kalau yang nggak tahu dencis itu sarden. Sarden itu sebutannya dencis. Pantesan ya. Makanya kalau bangun pagi. Oh, gue suka nggak tega bangun pagi. Kalau ngeliat mah gue lagi beres-beres kan gue suka nggak tega makanya gue bangun siang. Iya benar, supaya nggak repotin. Supaya nggak ngerepotin gue juga. Iya.
Gak bangun, ngangkat kaki, sapu. Capu. Oke, next kalau misal punya saran nih, ada yang mau dibahas lagi, entah urban legend atau mitos-mitos yang lainnya, bisa aja komen. Kalau nggak DM ke kita nih satu-satu nih. Iya. IG-nya ada di di deskripsi, ntar gue taruhin IG atau enggak salah satu media sosial yang bisa dihubungin kalau misalnya mau ngebahas topik ini. Iya. Bang, bahas topik ini dong. Bang, box ini dong. Insya Allah kita akan bantu bahas. Bang, bahas topik ini dong, topik Ismail. Ya, itu. Si topik pemain bola. Topik Hidayat. Ya, wah. Nah, topik saya bundar. Ya, topik miring. Iya. Topik mencele dong. Topik miring. Topik mencele. Gue gede banget itu kalau ada bocah-bocah pakai topi begini. Topik mencele. Iya. Ya, kayak gitu. Ada, sering gue lihat Sering dulu. kalau jalan-jalan ya zaman itu. Tapi sekarang sih jarang sih. Nah, ya. kalau sekarang variasinya tuh kalau misalnya topi ininya panjang. Rambutnya ya, depannya ya. Ininya panjang. Kadang puter-puter gini. Apalagi nih, kita mau ngebahas apa lagi nih yang kira-kira bikin penonton merinding gitu. Nih, Boy. Pasti penonton pada merinding kalau lihat Bima ini. Mantap bos. Mana masih muda. Haus gua. Minum lah supaya nggak haus. Kira apa kita yang harus bahas apa lagi? Setan-setan itu sering yang lagi ini setan-setan zaman dulu yang viral ya. Mungkin setan-setan menurut lu sereman setan Indonesia apa setan luar negeri sih? Menurut gua setan Indonesia. Menurut gue setan Indonesia masih Isi. sereman setan Jelas Indonesia. kalau setan luar negeri vampir. Gini. Pak Dracula. ya. Kasih bawang. Iya, langsung lah setan Indonesia coba pocong. Enggak siapa, kita yang lari. Iya. Nah, masih sereman setan-setan Indonesia. Kebanyakan kita ya setannya ya. Suster Iya. Ngesot. Ini suster yang menempuh pendidikan tinggi. Tinggi, paling tinggi. Suster D3 AMD. D3 Alimadia. Keren. Setan Indonesia ada gelarnya. Suster Ngesot. Suster. Suster Keramas paling enak filmnya. Aduh. Bayangin suster Keramas. Iya, di Indonesia ada setan yang udah pintar nyari duit sendiri. Tuyul. Tuyul. Tapi juga ada pengalaman lu di rumah game lu Wah, soal iya, tuyul. wah, belum lama sih Nah, itu. coba ceritain pengalaman. dulu siapa yang lihat waktu itu. Jadi tuh waktu itu Kita berdua lagi ngedit lagi ya pokoknya lagi di sini lah, lagi di studio. kamar. Udah di sini ya. Di sini. Tiba-tiba tuh waktu itu si Tegar kalau nggak salah yang teriak ya. Tiba-tiba jadi di kamar sebelah tuh ada lemari, tiba-tiba pintunya kebuka sendiri. Ada uang di situ kan. Di situ emang posisi tepat ada duit. Jadi emang Ibu Tegar suka naruh duit di situ. Terus tiba-tiba pas lagi tiba-tiba itu pintu lemari kebuka, otomatis Tegar teriak. Loh, tuyul. Pas itu juga kebetulan juga Tegar melihat ada kayak bayangan kecil lari. putih, yang putih lari. Sontak emang kita di sini langsung kaget kan. Loh, kenapa? Kaget gua. Anjing kaget gua. Bangsat. Kaget gua. Jadi emang jadi itu emang nggak tahu ya ada hubungan apa enggak. Jadi emang di rumah ini tuh banyak melihara kucing. Iya. Jadi itu pas emang Posisi kucing kita kurung. posisi kucing dikurung, jadi sebelumnya itu nggak pernah dikurung. Nah, Pas, tiba-tiba datang tuh ya. pas keadaan kucing semua dikurung, tiba-tiba kejadian kayak gini. Iya. Tapi untungnya nggak ada kehilangan, jadi Iya. emang pasti hitung bener. Bener masih. Gue pernah ngeliat tuyul pala 2. Nah, betul. Tuyul kepala dempet ya. Iya, saya juga pernah tuh. Pantat banyak. Zaman kecil iya. Pantat goblok. Mulai tuyul dempet. Zaman SD. Mulai tuyul dempet nggak tuyul dempet nggak? Merem. Bener gua merem. Ya pantat ya. Pas tiba-tiba kaget gua, tuyul dempet tengah-tengahnya di lubangnya. Tengah di lubangnya bangsat. Tuyul dempet gacet. Pantat. Pantat dulu di pojokan ya. Dulu ada yang mau liat tuyul nggak? Itu bocah bego aja, percaya Iya, aja namanya lagi. masih kecil, gua juga percaya. Gue juga dulu kecil percaya. Gue sempet kena sama temen gue Ya, sempet kena. gua juga kena. Gua sama bang sendiri malah. Tuyul dempet. Bangsa tuyul dempet. Ada rambutnya pakai. Tuyul dempet ya. Enggak, dulu masih micin. Masih ada kupluknya. Kalau sekarang kan udah pakai helm. Bangsa. Biar aman pakai helm. Bukan yang lain, bukan. Ada kuncupnya. Ada kuncup. Lucu banget itu. Bisa jadiin gelang tuh kuncupannya itu. Udah main tapel. Oke, nggak lengkap.
kalau misalnya ngomongin horor Indonesia kita nggak ngebahas mitos-mitos. Oke, sekarang kita bahas mitos ya. mitos. Biasanya ini kalau misalnya soal nyari-nyari mitos, ini nih yang paling pojok kiri nih. Coba lu cari mitos. Mitos yang Oke, pertama mitos itu pertama apa? di Indonesia burung pipit berkicau. Kenapa itu? Kenapa tuh? Jika burung pipit berkicau secara terus-menerus di halaman atau sekitar rumah bertanda ada tamu. Oh, ada tamu mitosnya. Posisinya tamu. Namun apa bertutur kabar baik sih. Oh, jadi ada tamu kabar baik. Itu mitos saya. Tapi kadang-kadang horor juga loh. Kalau misalnya ada burung pipit ya itu ya. Iya. burung pipit. Kayak ada lagunya. Di pucuk pohon cemara. Burung. Itu kutilang. Ada burung pipit. Bersiul-siul sepanjang hari. Trilili. Mana ada burung yang siul-siulnya trilili. Horor itu. Oh, berarti itu posisinya Yang buat mitos. horor goblok. Iya, jadi Tiba-tiba kita lewat nih. Trilili. Oh, burung. jadi ini apa? Kalau berkicau nih, itu menandakan baik. Kalau misalkan stay di rumah depan rumah itu buruk. Bisa besok ada yang meninggal. Berarti itu kah? posisinya burung kicaunya bukan burung peliharaan dong. Oh, kalau misalkan Bukan. biar rata-rata sih orang ada sih kepercayaan kayak misalkan lu Mm. miara burung nih. Kalau misalkan ada yang misalkan pakai ilmu hitam mau nyantet lu. Itu kalau lu miara burung otomatis burungnya dulu yang kena. Oh, jadi kayak penangkal. Larinya ke Iya. hewan lah. Larinya hewan ke dulu. Kalau di gua tuh ini jadi dulu tuh mbah kakung gua tuh nanam telur soang. Telur angsat ditanam di bawah pondasi rumah. Itu katanya buat menangkal itu. Jadi itu pohon. Telur apa jadi pohon? Lalu nanam. Ya nggak semua yang ditanam itu berbentuk pohon, no. Lalu bilangnya nanam, ngubur. Ada lagi nih burung horor nih. Jadi ini mungkin semua orang punya tapi nggak sadar. Jadi itu ada burung yang dilus-lus, dicekek-cekek, dia malah muntah. Itu mah Horor itu mah. horor itu mah. Bahaya. Horor itu. Bahaya itu mah. Dicekek bukannya mati malah muntah. Kental lagi. Ya, mana kental. Warna putih. Tergantung kental nggak lu? Bukan Gua sih kental. Tahu lagi ini lagi warnanya. Ya. Tapi hati-hati lu kalau Lu nggak cair ya? kalau nggak muncrat itu hati-hati lu. Gue muncul ada kali semeter. Sampai tembus ya? Iya. Sampai ke rumah tuh. Wih, apaan nih? Kok bau Becklin? Oke, next. Mitos yang Burung kedua. pandan. Ini burung lagi sih, tapi burung gagak. Oh, mungkin lu seneng burung. Lu kicau mania. Mantap. Burung Mantap. gagak di atas rumah. Iya, itu mah. Puter-puter. Kalau berputer-puter gitu, Itu nandain apa? bertanda bahwa salah satu penghuni rumah akan sakit parah, bahkan bisa meninggal. Tapi ngeselin juga tuh kalau burung gagak tuh. Kalau misalnya ditanya apa-apa nggak pernah ngenakin. Iya, jawab Weh, ya. mau makan nggak? Nggak. Gagak. Mau minum nggak? Nggak. Yang dasar ajis gagak. Gagap. Next. Terus Next nih. Next Mitos mitos selanjutnya. ayam Bacain. jantan berkokok di sore atau malam hari. Tandanya? Ada Tandanya. setan. Biasanya ada setan. Biasanya. Tapi Biasanya. coba kita baca. Menandakan ada wabah penyakit yang datang. Selain konon akan adanya wanita di lingkungan tersebut yang hamil di luar nikah. Ini gue ceritain. Tuh. Kemarin tetangga gue jadi tetangga gue. Ada sebelah. Bukan lu. Miara ayam. Lain. Gue udah malam ayam berisik banget. Kok. Pas gue liat di jendela. Wah, lu ngapain? Lu ngapain? Ayam digituin. Enak aja lu. Oke, ngomongin soal ayam nih. Ah, coba. Gue pernah ngelakuin penelitian. Gue waktu itu ngeliatin ayam. Jadi di situ tuh gue dari penelitian itu tersebut tuh gue Penelitian apa iseng? ya iseng neliti aja. Itu dari situ tuh gue ngambil kesimpulan itu ayam adalah hewan tergoblok saat mencari makan. Kenapa emang? Nih, gue praktekin. Mungkin kalian juga pernah ngeliat tapi cuma nggak nge. Ah, kayak gimana Ayam kan tuh? kalau nyari makan gini nih. Dia kan posisi begini. Iya. Kalau mau nyari makan di kosrek, mundur, ngeliat ke bawah. Ah, Kalau misalnya nggak ada, dia maju lagi, ngosrek, mundur, ngeliat. Kalau ada dipatok, kalau nggak ada dia ngelakuin hal yang sama. Kenapa ayam nggak ngelakuin gini aja pas nyari makan? Dia duduk, ngosrek, tapi sambil dilihat.
Ngosrek, nggak ada yang ngosrek lagi. Jadi nggak usah mundur, lihat. mundur ya. Nggak kepikiran. Iya kan? Itu nggak tahu deh gua. Tapi gua bisa aja lu nemuin gitu. Itu salah satu penelitian tuh. Itu teori dia sendiri itu, teori ayam sendiri. Ayam goblok juga ya. Ngosrek, mundur ngeliat. Kalau nggak ada, maju, ngosrek lagi. Kenapa nggak sambil dilihat ngosrek-ngosreknya? Langsung ya. Iya kan? Tapi emang, Emang goblok sih. ya begitulah. Yang pintar cuma ayam kampus doang. Iya, aduh, iya soalnya. Itu empot ayam nggak? Nggak Tapi empot cuma ayam. gara-gara ayam ada salah satu teknologi yang sampai sekarang berguna banget. Apa tuh? Apa? Sistem apa tuh yang kalau misal buat kamera tuh? Apa? Gimbal kamera apa? Oh, stabilizer. Nah, stabilizer kan dia tuh ngambil tuh dari ininya gestur kepala ayam. Jadi ayam kan kalau misalnya kita gini kita goyang-goyangin tuh kepalanya diem. Diem. Oh iya. Itu para peneliti tuh ngembangin teknologi pakai cara itu. Iya, ya benar juga sih benar. Emang gara-gara ayam. Coba lanjut mitos yang selanjutnya. Nabrak kucing. Wah, itu. Sial Bahaya. katanya. Tapi itu Katanya menurut sial. gua fakta bukan mitos. Iya emang Ya, fakta. fakta sih. Waktu itu kan juga gue udah sempet cerita, gue iya. pernah nabrak kucing, tapi untungnya gue ya bertanggung jawab lah. Iya, harus bertanggung jawab. kalau Dinikahin kucing. sama Kinong. Enggak juga, Bertanggung jawab? Enggak, jadi ya kalau udah nabrak kucing ya tanggung jawab lu kuburin, biar lu enggak Nggak sial. Menurut gua sih itu Sialan. fakta. Kucing kan piaraan nabi. Ya kalau misalnya mau ngeliat mitos tentang kucing ada di video kemarin tuh tentang bahas horor juga. Oke, next. Terus ini nyapu tidak bersih, nanti suaminya brewok. Suami apa istri? Ayo nih, Suaminya brewokan, ya istrinya buat nyapu yang bersih. nonton yang cewek nih, buat cewek-cewek khususnya ya, kalau nyapunya nggak bersih, itu nanti dapat suami yang brewokan. Kayak Ini gini lu bersih dah, kalau lu nyapu nggak bersih nih, dapat suami begini. Kalau dapat suami begini, Raisa istrinya, suaminya? Iya. Hamis Daud? Hamis Brewokan. lah mending Hamis Daud. Lalu Bau hamis. Bau hamis. Hamis. Oke, ini buat next. yang cewek-cewek, ini kalau nyapu lu bersihin dah. Daripada sengsara ntar Iya, lu. dapatnya kayak begini mau lu. Tapi kadang-kadang suka ketipu. Atasnya bener nggak brewokan, bawahnya. Waduh, lebat. Antar pusatnya ngepang. Klinis. Oke, next. Next. Nih duduk di atas bantal katanya bisulan. Iya, katanya gitu. Bisulan. Emang iya sih katanya. Katanya, tapi menurut gua sih enggak. Ya, Mitos. itu kan emang Mitos nggak sopan aja. Enggak sopan itu Itu mah. kan buat kepala lah. Kesian aja buat orang-orang yang pantatnya tepos. Apalagi duduk di atas bantal, pas di atasnya ada pala orang. Itu baru. Bukan nggak boleh. Bukan bisulan lagi, bonyok. Bonyok kepala lu. Sebenarnya sih itu yang nggak boleh. Nggak boleh itu. Heeh. Oke, next. Next. Potong kuku pamali katanya sih ngundang makhluk halus. Saat Kasarnya posisi mana? malam. Malam. Oh. Ya, Ya lu gila aja kalau potong kuku malam di tempat gelap-gelapan. Iya enggak kelihatan. Potong tangan lu. Mungkin itu yang gua tahu. Hmm. Mungkin buat yang emang percaya Ya, silakan. Iya. Oke, selanjutnya. Keluar habis maghrib itu nggak boleh keluar. ya itu tadi udah kita jelasin tuh. Itu cuman buat orang-orang desa masih mengalami gitu mah. Sama anak-anak senja. Heeh. Anak-anak senja tuh biasanya. Senja. Maghrib bukannya pulang, malah ngopi. Muka lu petang. Dengarmu. Senja. Mukanya petang aja. Biasa. Oke. Anak-anak senja itu. Biasalah. Biasa lah. Oke, next. Ini Mbak masih kaitan sama yang tadi Nyi Roro Kidul. Ini pantai selatan itu nggak boleh pakai baju hijau Pakai baju hijau. di pantainya. Pinggiran pantai lah ya. Menurut warga sekitar juga katanya kalau misalnya nggak cuma baju hijau sih yang gue tahu, Apa? ada baju merah. Sama kalau cewek nggak pakai baju itu nggak boleh. Waduh. Nggak boleh itu. Menurut gue sih bahaya pakai baju gua Cewek liatin. nggak pakai baju. Takutnya pade-pade kan. Iya. Aduh. Apa kui? Oke, next. Ini posisi rumah tusuk sate. Oh iya, katanya kalau misalnya lu punya rumah tusuk sate itu katanya susah lakunya. Oh iya sih. Tapi tusuk sate itu mahal loh. pernah Kita dengar. rumah tusuk sate itu. Iya, jadi kalau rumah tusuk sate nih gue jelasin nih, Bang. Jadi tuh rumah tusuk sate dia ada pertigaan. Rumah lu tuh pas di tengah-tengah jalan yang lurusnya itu loh. Iya. Nih, gua kasih contoh. Nah, kayak gitu. Itu rumah tusuk sate. Gue kira rumah tusuk sate itu rumah Apa? Plastik sate. enggak. Sate mana ada plastik? Rumah Kang Sate gitu. Oh.
Ya Kang Sate mah rumahnya nggak dijual. Ya Pasti udah kali. terkenal. Ya, gua kan nggak tahu. Kang Sate ini, Upi tahu Upi kayaknya mau dagang sate Upi. Madura dia. Heeh. Teh sate. Oke. Apa Lanjut. tuh? Ini bangun siang rezekinya dipatok ayam katanya. Bangun siang. Itu semuanya bangun siang emang nggak punya rezeki. Tenang, ayam matoknya itu lama. Iya. Nyari-nyari dulu, Ngorek- kalau ada baru Masih ada patok. kaitan. Teori tadi kan korek-korek kan. Lagian gua nggak punya ayam. Ya, nggak bisa dong ayam matok rezeki gua. Kita tiba-tiba ada ayam kan datang ke rumah lu. Ayam kampus. Kalau ada yang datang ke rumah ngambil makanan ada denda dia sekarang. Ya, iya, enggak. Untung gua nggak miara ayam. Merah apa lu? Merah janda lu. Oke, next. Ganda yang miara gua anjing. Oh iya, kasihan anak yatim. Dia bersinergi. Iya. Next. Ini suami dilarang menggunting sesuatu. Istri di tengah hamil Suami dilarang gunting istri. sesuatu. Bukan. Oh, Jadi gua sesuatu. iya. Oh, jadi ini penjelasannya istri kenapa? Penjelasannya. Terus maka suami dilarang menggunting sesuatu, konon bayi dalam kandungan akan lahir cacat katanya. Itu saat hamil. Berarti kalau misalnya yang di Asgar tuh tukang barbershop itu kalau misalnya istrinya hamil Dia Nggak tutup. kerja Jogornya dulu. tutup. Tutup. Kang Jogornya tutup. Tutup. Iya. Biasa kerja yang lain biar lebih ini lain. nyari dana buat ngelahirin. 9 bulan. Lu bayangin dah Eh, tuh. tapi tukang cukur duitnya banyak. Itu si Doyok wah. Doyok siapa? Jadi itu dekat rumah gua ada namanya panggilnya Doyok. Ah. Tahu namanya siapa? Terus Terus lu? Terus ini dulu kan waktu kecil nih, gigi copot nih. Iya. Nah, gigi copot yang atas itu copot terus dilemparnya ke Oh, ke bawah. Wah. Biar tumbuhnya ke bawah. Tumbuhnya ke bawah. Kalau misalnya gigi bawahnya copot, lemparnya ke atas. atas kayak gitu. Kalau di luar negeri copot gigi taruh bantal jadi duit. Jadi duit. Ya, Iya, di Indonesia nggak ada kayak gitu. luar negeri mah duitnya banyak, boy. Lah sini membuat apa gigi? Next. Nih, bulu mata jatuh katanya ada yang merindukan. Asik. Jatuh belum mata dong. Tapi ya sih dulu gue sempat percaya tuh kecil. Iya, gue juga dulu percaya dulu kecil. Tapi tergantung katanya sih kalau misalnya yang kanan yang jatuh, kalau yang kiri tandanya ada yang benci. Kalau dulu yang gue tahu gitu. lu kirim mulu ya. Iya, makanya botak. Ini kok di extension aja. Ini lagi. Ya, Lagi? memiliki pensil berukuran mini. Oh iya, zaman SMP, SMP. dia SMP. Dia beli ini Zaman gue kelingking sekolah nih. Hmm. Pernah nggak lu ngalamin punya pensil yang sampai Kecil Iya banget ya. kecil. Iya. Nggak boleh kurang Lewat. dari kelingking. kelingking? Jadi Katanya harus di atas kelingking. orang tua lu bakal meninggal. Kalau gue sih udah nggak percaya gitu kan. Kenapa? Zaman gua SD, SMP, gua udah nggak percaya. Ada yang bilang temen gua, Nah, gua pernah make kan ya, sampai segini nih. Hmm. nah. Nong itu pensil lu udah kecil banget, ganti bego ntar orang tua lu meninggal. Bodoh amat, orang tua gua udah meninggal. Iya. Lu kalau misalnya masih pakai pensil, sekarang kan udah ada pulpen. Parah banget. Kalau dulu gua masih pakai arm. Gua sih udah nggak percaya mau gitu kan. Berarti nggak bener lu ya. Kalau biar ini aja. Apa? Mungkin nganggapnya kalau nanti belum meninggal ya. Maksudnya pensil kecil ini aja bisa beli. Iya, benar. Ya, lu kan masih punya orang tua yang mampu dong beliin dong pensil Iya. cuma. Lu gopek lah. Itu hoak itu mah. Mungkin dulu sebutannya gitu aja. Next. Next. Berak. Tacebo. Coklat berak. Berak. Itu kita ngantongin batu pas waktu Oh, di iya. jalan. Itu sih menurut gue fakta. Itu gua pernah ngerasain. Gue juga sering. Pasti lu pada pernah ngerasain lah. Yang namanya kayak perut mulus kan, lagi keadaan mendesak, nggak ada Nyari WC, batu. nggak ada WC nih pengen berak, udah lu kantongin batu aja. Tapi Itu sih nggak tahu kenapa lu, tapi emang iya bener. Karena hilang gue mulus langsung hilang. Gue ngalamin sering gue itu. Ya mungkin kalau misalnya emang ada teman-teman yang nggak udah mules nih ngantongin batu nggak berfungsi, mungkin salahnya caranya salah, nggak dikantongin, sumpelin. Supaya nggak keluar. Berak batu. Next. Ini terakhir nih ya. Ini kejatuhan cicak. Oh, jatuhan Sial katanya. Ya iya sih, lu kejatuhan sesuatu juga hitungannya sih ya. Biasanya baik kan cicak itu musuh Nabi apa tuh kalau nggak salah ya. Pokoknya cicak itu musuhnya Nabi lah kalau katanya. Ada hadisnya. Gue mau menjelaskan takut salah. Iya. Gue nggak berani. Pokoknya yang gue tahu itu.
Kalau cari sendiri dah. Yang gue inget nih, dulu gue pernah iseng-iseng nyari tuh, katanya pas zaman Nabi itu pas lagi ngumpet dari kaum apa, Iya, itu bisa itu gitu. ada cicak Yang ngasih tahu. yang ngasih tahu. Jadi Dan tuh pas berbunyi, lagi, ya. gue lupa siapa yang ngumpet, itu tiba-tiba bunyi akhirnya ketahuan. Iya, gitu. Secara garis besarnya gitu. Cepu juga cicak. Cepu. Makanya kalau ngapa-ngapain jangan ada cicak. Iya. Cepu dia. Iya. Makanya nggak ditemenin sekarang. Cicak. Oke. Oke, untuk kali ini cukup sampai sini Sini aja aja, ya. ya. Cukup sampai sini aja. Mungkin nanti kita lanjut lagi buat malam Jumat ke depannya. Iya. Betul. Ya kalian komen aja kita mau bahas apa buat malam Jumat. Terus kalian juga ceritain pengalaman horor kalian di bawah ya. Kolom komentar ya. Tapi gue pengen ngasih tahu nih kalau misalnya minggu depan, misalnya nih setiap malam ada satu minggu malam Jumat yang nggak tayang, itu kita lagi malam Jumat yang lain. Iya. Kasih tahu aja, jadi nggak usah ditunggu. Biasalah. Apa tuh? Jangan. Biasalah. Ini salah namanya anak muda. Ya, namanya juga anak muda kan malam Jumat. Ujungnya juga lu. Ini Ujung-ujungnya coli lu. colai. 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 Oke. Oke. Kita tutup di See you. ya. See you. Bye.